Baik, bismillah. Selamat siang, Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, atas nama Muhammad Suito, dan rekan saya Henry Johannes Sirait, akan mempresentasikan paper review yang kami lakukan terhadap paper yang berjudul Business Model Innovation in Cultural and Creative Industries, Insights from 3 Leading Mobile Gaming Firms. Yang akan kami sampaikan adalah yang pertama abstraksi, kemudian pendahuluan, dilanjutkan dengan inovasi model bisnis atau BMI, kemudian metodologi penelitian, hasil empiris, diskusi, dan kesimpulan. Abstraksi, jurnal ini membahas bagaimana perusahaan budaya dan kreatif atau CCI, Cultural and Creative Firms dalam industri kreatif dan budaya atau CCI, mengadopsi inovasi model bisnis atau BMI untuk mengatasi kendala dan ketidakpastian industri dan mengoptimalkan peluang bisnis dari waktu ke waktu. Terlepas dari peran yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kreatif dan industri budaya kreatif dalam pembangunan ekonomi negara-negara industri, mereka umumnya berukuran kecil dan seringkali gagal karena adanya hambatan dan ketidakpastian dalam industri tersebut, seperti kurangnya kemampuan manajerial dan kompleksitas dalam pemeliharaan hubungan rantai nilai. Belum banyak penelitian akademis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan proses khusus yang memungkinkan CCI untuk mengatasi hambatan tersebut, terutama dalam hal identifikasi model bisnis yang mereka adopsi sepanjang life cycle-nya. Penelitian ini didasarkan pada studi historis terhadap 3 perusahaan termuka yang beroperasi di industri game mobile, yaitu Rovio, Zynga, dan King Digital Entertainment. Ada 3 hasil utama dalam penelitian ini, yaitu yang pertama pada fase peningkatan life cycle, perusahaan industri kreatif dan budaya CCI ini mengelola sumber daya mereka untuk membangun reputasi yang kuat dan diakui. Kemudian pada fase pengembangan, BMI digunakan untuk memaksimalkan fasilitas distribusi yang baru. Pada fase pematangan dan maturity, perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk berinovasi pada portofolio produk dengan menyediakan platform yang mendukung pengembangan dan pengujian ide dan solusi kreatif yang baru. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang BMI di industri kreatif dan budaya, khususnya dalam mobile gaming industry. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mempelajari 3 perusahaan game mobile termuka, yaitu Rovio, Zynga, dan King Digital Entertainment di atas. Dengan melakukan studi kasus pada perusahaan-perusahaan ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan model bisnis mereka. Peneliti memperkenalkan topik dan membahas latar belakang pentingnya penelitian terhadap BMI dalam industri kreatif. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari bagian pengantar paper ini adalah industri kreatif dan budaya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ya dalam beberapa dekade terakhir. Ya. Kemudian model bisnis yang inovatif menjadi kunci kesuksesan dalam industri mobile gaming. Perusahaan-perusahaan game mobile termuka seperti Rovio, Zynga, dan Digital Entertainment telah berhasil menciptakan model bisnis yang inovatif untuk mencapai keberhasilan mereka. Namun model bisnis inovatif dalam industri game mobile belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam konteks industri kreatif dan budaya secara umum. Oleh karena itu, penelitian tentang inovasi model bisnis dalam industri kreatif dan budaya, khususnya dalam industri game online, sangatlah penting. Berikutnya, inovasi model bisnis. Industri kreatif dan budaya atau Creative dan Culture Industries, CCI. CCI didefinisikan sebagai industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, serta memiliki potensi untuk menciptakan kekayaan dan lapangan kerja melalui penciptaan dan eksploitasi kekayaan intelektual. Jurnal ini menyoroti tantangan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh CCI, termasuk ketidakpastian antara ambisi artistik dan keuntungan finansial, ketidakpastian manajemen yang unik antara pekerja kreatif dan manajer, kendala sumber daya yang signifikan, dan kesulitan mengatur persepsi nilai yang dibangun secara sosial. Transformasi digital juga membentuk kembali batas persaingan dan meningkatkan peluang inovasi. CCI menggunakan berbagai model bisnis untuk melayani segmen pasar yang berbeda, menjual produk yang berbeda, atau terlibat dengan pasar yang beragam. Hal ini mengharuskan CCI untuk terus mengembangkan dan memperoleh kompetensi baru demi mempertahankan pertumbuhan dalam skenario kompetitif yang ditandai dengan platform multisisi dan ekosistem terkait.
Inovasi model bisnis. Pada bagian ini penulis membahas tantangan yang dihadapi industri budaya dan kreatif khususnya dalam beradaptasi, bersaing, berkembang seiring waktu, mengingat adanya koeksistensi antara logika kreativitas dan bisnis yang saling berlawanan dalam industri ini. Inovasi model bisnis (PMI) diidentifikasi sebagai cara penting untuk membuka inovasi dan penciptaan nilai dalam CCI. Meskipun tidak ada definisi umum tentang konsep model bisnis, namun secara umum konsep ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam hubungan dengan jaringan pelaku lainnya. Studi model bisnis lebih fokus pada kerjasama, kemitraan, penciptaan nilai bersama daripada persaingan, daripada perolehan nilai, daripada keunggulan kompetitif yang ditekankan dalam penelitian strategi. PMI dapat menghasilkan penciptaan nilai yang unggul dan memungkinkan untuk menjungkir balikan posisi pasar yang sudah mapan. Komponen-komponen model bisnis telah dikonseptualisasikan dan dipetakan ke dalam kerangka kerja yang berbeda. Tetapi belum ada penelitian yang menyelidiki bagaimana PMI dapat membantu CCI memecahkan ketidakpastian struktural mereka yang unik. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Penulis menggunakan pendekatan analisis historis yang melibatkan pemeriksaan dan rangkuman catatan masa lalu secara kritis dan mendalam yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti akademisi, pakar pasar, dan jurnalis. Analisis histori memungkinkan menangkap dimensi temporal dan kronologis dari peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga cocok untuk tujuan eksplorasi penelitian ini. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pemasaran, inovasi, dan teori organisasi. 3 perusahaan yang diteliti adalah Rovio, Zynga, dan King Digital Entertainment. Berikutnya sampling. Para penulis menerapkan 2 kriteria pemilihan. Yang pertama, memilih kasus ekstrim dari perusahaan yang telah mengalami pertumbuhan substansial dan hanya berfokus pada perusahaan yang menggunakan PMI sebagai strategi kompetitif dan pertumbuhan utama mereka. Untuk mengatasi masalah reliabilitas dalam penelitian studi kasus kualitatif, para penulis membuat protokol pengambilan sampel yang melibatkan panel yang terdiri dari 5 ahli dalam industri game mobile. Panel tersebut secara tentatif mengidentifikasi 5 perusahaan potensial, dan penulis memilih untuk mempelajari 3 perusahaan yang termasuk dalam setiap daftar yang dikembangkan oleh anggota panel, yaitu Rovio dengan Angry Bird-nya, kemudian Zynga dengan Farmville, dan King Digital Entertainment dengan Candy Crush Saga. Metodologi penelitian yang dilakukan di sini adalah terhadap Rovio Angry Bird. Rovio Entertainment Limited, sebuah perusahaan hiburan asal Finland yang dimulai sebagai studio pengembangan game mobile bernama Reload pada tahun 2003. Perusahaan ini berganti nama menjadi Flovio Mobile pada tahun 2005 dan menjadi Rovio Entertainment Limited pada tahun 2011 dengan memperoleh modal usaha sekitar $40 juta US pada tahun yang sama. Rovio mengakuisisi Combo, sebuah perusahaan animasi yang berbasis di Helsinki, dan divisi pengembangan game Futuremark pada tahun 2011. Pada tahun 2013, Rovio mulai menerbitkan game pihak ketiga melalui program Rovio Stars. Dan pada tahun 2014, Rovio meluncurkan Rovio LVL11 untuk merilis game-game eksperimental. Perusahaan ini sekarang menganggap dirinya sebagai perusahaan hiburan, bukan perusahaan game. Kemudian yang kedua, Zynga dengan Farmville-nya. Zynga merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di San Francisco yang menawarkan layanan video game sosial. Didirikan pada tahun 2007 oleh Mark Pincus. Kemudian Pincus adalah CEO dan ketua dewan, dan dia membantu mendefinisikan ulang hiburan dan mempelopori industri game sosial. Game-game Zynga seperti Farmville dan Words with Friends telah menarik lebih dari 1 miliar pemain di seluruh dunia. Selain itu, Pincus mendirikan organisasi nirlaba Zynga.org yang didedikasikan untuk menggunakan game sosial untuk kebaikan sosial. Yang berikutnya King Digital, ya, perusahaan King Digital dengan Candy Crush-nya itu. King Digital Entertainment PLC merupakan sebuah perusahaan game sosial yang didirikan pada tahun 2003 oleh Ricardo Zacconi dan Melvin Morris. Perusahaan ini mengembangkan game untuk web, seluler, kemudian untuk Facebook dan Windows 10 dengan studio game yang berlokasi di beberapa kota di seluruh dunia. Game King memiliki fitur permainan yang tersinkronis di semua platform, termasuk Facebook, dan 2 game juga terhubung ke Kakao Talk di Korea Selatan. Yang berikutnya, ini masih lanjutkan untuk metode penelitian, kemudian game Angry Bird, dan Rose yang dirilis pada tahun 2009 dan menjadi salah satu game berbasis di Xbox.
Popularitas game ini disebabkan permainannya sangat adiktif, format komik, dan harganya murah. Dan telah diunduh lebih dari 1 miliar kali dengan unduhan berbayar mencapai lebih dari 25% dari total unduhan. Funfile merupakan sebuah game yang sosial simulasi, jejaring sosial simulasi pertanian yang dikembangkan pada tahun 2009 dan menjadi sangat populer di Facebook. Menduduki peringkat teratas game populer di situs tersebut selama lebih dari 2 tahun. Popularitas game ini menurun sering berjalannya waktu, dan pada tahun 2014 game ini hanya menjadi game Facebook terpopuler ke-73. Permainan ini awalnya diluncurkan di situs Woking pada bulan Maret 2011 ya, untuk King apa ini misalnya. Kesuksesan game ini menyebabkan peluncurannya di platform seluler seperti iOS dan Android, di mana game ini mengumpulkan lebih dari 21 juta unduhan dalam waktu 1 bulan. Gameplay unik dari game ini yang menyebabkan pembentukan permain khusus untuk menghapus baris, kolom, dan warna, disebut sebagai salah satu alasan popularitasnya. Masih di metodologi penelitian, jadi metodologi yang dilakukan penulis menjelaskan analisa historis dari model bisnis perusahaan game seluler menggunakan analisis konten tematik dan data dari neraca keuangan. Analisa dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti The Financial Times, Wall Street Journal, dan Wired. Data yang digunakan sudah melalui kriteria kontrol yang ketat, termasuk kompetensi, objektivitas, keandalan, dan pembuktian. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut memperkenalkan inovasi model bisnis mereka untuk mengatasi kendala sumber daya dan ketegangan yang menjadi karakteristik perusahaan budaya kreatif. Hasil analisis dipresentasikan dan didiskusikan dengan panel ahli, dan artikel ini mengakui ketidakpastian yang melekat pada penelitian historis. Demikian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Hendri. Silakan Pak Hendri. Baik, Pak Wito, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, saya akan lanjutkan untuk poin 5 sampai ke 7. Jadi di poin kelima ini terkait dengan hasil empiris. Jadi di sini para penulis menganalisis 3 kasus perusahaan game mobile yang sukses, sama seperti yang dibilang oleh Pak Wito sebelumnya, itu Rovio, Zynga, dan King, dan meneliti inovasi model bisnis mereka yang diperkenalkan dalam game mereka yang paling sukses, di mana Rovio dengan Angry Bird, kemudian Zynga dengan Famefile, dan King dengan Candy Crush Saga-nya. Nah, para penulis juga mengumpulkan data mengenai pertumbuhan yang dialami oleh ketiga perusahaan tersebut dari waktu ke waktu dengan menggunakan 2 indikator yang berbeda. Indikator pertama itu yaitu persentase pertumbuhan pendapatan, dan yang kedua persentase pertumbuhan karyawan. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya untuk review dengan Angry Bird-nya. Jadi Rovio yang perusahaan yang menciptakan Angry Bird menerapkan berbagai inovasi model bisnis untuk diversifikasikan aliran pendapatan dan mengembangkan bisnisnya. Rovio awalnya meluncurkan Angry Bird sebagai permainan premium, namun dengan cepat beralih ke model berbasis iklan dan kemudian meluncurkan versi gratis untuk dimainkan dengan iklan dalam game. Perusahaan ini juga memanfaatkan popularitas game ini dengan memproduksi merchandise bermerek seperti mainan mewah dan permainan board yang terbukti sangat sukses. Rovio terus mengejar strategi merek ini dengan bermitra dengan Hasbro untuk membuat permainan board dan meluncurkan serial TV animasi. Selain itu, perusahaan ini meluncurkan platform pengembangan Rovio Stars yang bertindak sebagai penerbit untuk pengembangan game pihak ketiga. Bisnis model Invasion ini berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan karyawan yang signifikan untuk Rovio dari tahun 2010 hingga 2013. Jadi kalau kita lihat di grafik yang di sebelah kanan ini, kita lihat bahwa pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan karyawannya cukup signifikan sampai dengan tahun 2013, kemudian ada penurunan di range 2013 ke 2014. Dan di sini bisa disimpulkan keberhasilan perusahaan dalam mendiverifikasi aliran pendapatannya menunjukkan bahwa inovasi bisnis model yang diimplementasikan oleh Rovio itu cukup efektif. Untuk Zynga dengan Famefile-nya, jadi permain ini melibatkan pengembangan pertanian virtual menggunakan mata uang dalam game yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan tugas atau dibeli dengan uang sesungguhnya. Permainan dimulai dengan sebuah ladang kosong dan sejumlah koin pertanian, mata uang utama. Inovasi melalui bisnis yang digunakan Zynga dalam game Famefile yang mencakup penjualan ATM virtual dalam game dan keterlibatan sosial dengan pemain lain. Terdapat 3 bisnis model innovation utama yang berkontribusi pada kesuksesan game tersebut. Yang pertama, item dengan game, kemudian keterlibatan sosial, dan yang terakhir penjualan secara otonom. Pada tahun 2011, Famefile
memasukkan aspek jejaring sosial Facebook yang memungkinkan pemain untuk menambahkan banyak teman, bergabung dengan kelompok tani, dan menghubungi pemain lama untuk meminta bantuan atau hadiah. Tercatat pertumbuhan perusahaan induk game Zynga dari tahun 2009 ke 2011 yang bertepatan dengan diperkenalkannya bisnis model innovation. Namun perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan dan karyawan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, yang ditandai dengan kurangnya BMI yang signifikan. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, ketika BMI-nya berjalan dengan baik, ada peningkatan, dan ketika sudah mulai berkurang, itu juga linear dengan penurunannya. Kemudian yang terakhir untuk King Digital dengan Candy Crush-nya. Game ini pertama kali diuji coba di situs web game dan pengujian milik King sendiri sebelum diluncurkan di Facebook, iOS, Android dengan kampanye iklan. Inovasi model bisnis King melibatkan pemberian kesempatan kepada tim-tim kecil untuk membuat dan meluncurkan mini game baru di situs web mereka untuk pengujian. Jika berhasil, game-game tersebut akan disempurnakan dan dikembangkan dengan lebih banyak level dan dipersiapkan untuk diluncurkan di Facebook dan perangkat seluler. Inovasi model bisnis ini disebut BMI 2 atau Development Platform. Candy Crush Saga menghasilkan uang melalui pembelian dalam aplikasi dengan pemain dapat membeli alat khusus untuk membantu menyelesaikan masalah di berbagai level. Selain itu, game ini juga menyertakan fitur-fitur keterlibatan sosial seperti fitur untuk membandingkan hasil dan mengirim hadiah ke pengguna lain. Grafik di samping itu menunjukkan pertumbuhan pendapatan karyawan King dengan pertumbuhan yang signifikan. Kalau kita lihat bersama ya Bapak dan Ibu, di tahun 2012 ke 2013 itu pertumbuhannya cukup signifikan. Yang sebelumnya pendapatannya di 164 juta US dollar, di tahun 2013 itu meningkat menjadi 1,8 miliar US ya. Bisa dibilang hampir 10 kali lipat, dengan pertumbuhan karyawan juga dari 330 menjadi 605. Jadi 2 kali lipat. Nah, lanjut kita ke diskusi. Jadi di sini peneliti atau dalam tulisannya memaparkan konfigurasi ulang model bisnis yang dilakukan oleh Rovio, Zynga, dan King untuk meningkatkan sumber daya mereka yang beragam. Pendekatan berbasis sumber daya perusahaan dan kerangka kerja inovasi model bisnis yang dilakukan oleh Zod dan Amit dipadukan untuk memahami alasan-alasan dari bisnis model ini. Jadi di sini ada tabel, ada sekitar 6 bisnis model innovation itu yang diterapkan di beberapa perusahaan tadi ya. Jadi tidak semua bisnis model innovation ini diterapkan, dan ada dari Rovio hanya 3, kemudian Zynga ada 3 juga, kemudian dari King dengan Candy Crush Saga-nya ada 4. Nah, tulisan ini, jurnal ini membahas teori pandangan berbasis sumber daya yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan kompetitif yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya seperti merek, tenaga terampil, prosedur efisien, kontrak dagang, dan mesin, dan lain-lain. Teori ini menganggap sumber daya perusahaan sebagai semua aset, kapabilitas, proses organisasi, informasi, pengetahuan, dan sebagainya yang dikendalikan oleh perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perusahaan juga menyebutkan bagaimana perspektif berbasis sumber daya dapat diadopsi untuk memprediksi urutan sumber daya perusahaan yang paling efektif mendorong pertumbuhan. Studi ini menganalisis penggunaan berbagai jenis inovasi model bisnis oleh CCF di industri game mobile untuk mengatasi tantangan dan kendala yang terkait dengan sumber daya spesifik mereka pada berbagai fase cycle-nya. Jadi penjelasan gambar tadi ada di slide ini. Jadi jurnal ini juga membahas bagaimana kurangnya reputasi merupakan hambatan utama bagi perusahaan-perusahaan kecil yang baru berdiri, terutama pada fase pertumbuhan ya, atau kalau di grafik sebelumnya di ramp up. Perusahaan-perusahaan ini yang dikenal sebagai CCF menghadapi tanggung jawab atas pembaruan yang mempengaruhi kreasi dan pengumpulan model reputasi dan siklus mereka. Selama fase peningkatan ini, CCF berfokus pada membangun hubungan dengan pelanggan untuk menciptakan jaringan pelanggan yang terikat dan memastikan kelangsungan hidup produk dan model bisnis mereka. Jurnal ini juga menyajikan beberapa inovasi model bisnis yang digunakan CCF dalam fase ini, seperti menawarkan produk gratis, mendiverifikasi portofolio produk, dan manfaat kelengkapan dalam mekanisme penerimaan pendapatan. Sorry, Bapak Ibu. Boleh saya lanjut kembali? Jadi selama fase pengembangan, CCF berfokus pada segmen pelanggan baru dan memberdayakan jaringan untuk menyampaikan penawaran produk kepada pelanggan. CCF dapat memanfaatkan jaringan Facebook untuk memperluas dan memperkuat komunitas pemain.
Di jurnal ini menyoroti pentingnya gatekeeper ya dalam industri budaya dan kreatif, karena mereka dapat mempengaruhi media yang digunakan untuk menyampaikan dan menjual barang kepada pelanggan. Zynga membentuk kemitraan strategis dengan Facebook yang secara mendalam merekonfigurasi boleh bisnisnya, sementara King menggunakan pendekatan tidak langsung melalui keterlibatan sosial bisnis modelnya passion. Jurnal ini juga membahas bagaimana perusahaan-perusahaan kreatif dalam industri kreatif digital seperti Rovio, King mengatasi kendala kreativitas melalui perluasan produk dan memanfaatkan komunitas kreatif. Perusahaan-perusahaan ini seringkali mengandalkan kemitraan dan sumber daya di luar organisasi mereka sendiri untuk merancang permainan baru dan menarik serta memelihara kreativitas sangatlah penting. Nah, terkait dengan simpulan di sini ada 3 yang akan kita sampaikan sesuai dengan papernya. Implikasi terhadap teori. Jadi di sini penulis menyebutkan implementasi inovasi model bisnis merupakan terus strategi untuk industri kreatif dan budaya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang mereka hadapi di sepanjang life cycle-nya. Inovasi model bisnis juga sebagai strategis untuk mengatasi kendala sumber daya yang dihadapi oleh perusahaan budaya kreatif dan industri game mobile. 3 perusahaan terkemuka di industri game mobile seperti Rovio, Zynga, dan King Digital Entertainment telah melakukan inovasi model bisnis pada berbagai tahap siklus mereka. Kemudian terkait temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang CCI dengan mengintegrasikan tema desain dan sumber daya utama BMI yang dapat dimanfaatkan oleh CCF untuk bereaksi terhadap kondisi spesifik industri dan mengatasi ketegangan dan kendala yang bersifat khusus. Temuan penelitian yang berkontribusi pada studi tentang industri kreatif dan budaya, literatur kewirausahaan, dan interaksi antara transformasi digital dan model bisnis. Dan yang terakhir, penelitian juga berkontribusi pada studi yang muncul tentang interaksi antara transformasi digital dan bisnis model, mengungkapkan bagaimana perusahaan mengeksploitasi peluang baru yang disediakan oleh teknologi digital untuk beradaptasi dan tumbuh, tetapi juga menyoroti potensi hambatan sumber daya dan gatekeepers yang mempertahankan kendali atas aset pelengkap yang kritikal. Jadi gatekeepers ini merupakan individu-individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi massa ya, Bapak dan Ibu. Implikasi terhadap praktik di sini ada 4 yang kami coba sampaikan. Yang pertama, peneliti pada jurnal ini menyoroti pentingnya inovasi bisnis model untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan industri kreatif dan budaya di berbagai tahap siklusnya. Para peneliti tersebut menyarankan agar para manajer dan pengusaha mempertimbangkan BMI sebagai sarana untuk menghadapi tantangan spesifik industri dan masalah manajerial. Jurnal ini memberikan wawasan yang dapat memandu para manajer dan pengusaha yang beroperasi di industri budaya dan kreatif dalam proses pengambilan keputusan mereka. Dan yang terakhir, para peneliti juga mengkategorisasikan BMI berdasarkan prioritas strategi dan tahapan siklus hidup perusahaan yang dapat memandu manajer dalam membuat pilihan desain yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi industri dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir terkait tantangan dan kesempatan untuk penelitian lanjutannya, penulis mengakui bahwa ada keterbatasan dalam generalisasi temuan-temuan berdasarkan studi kasus eksploratif, sehingga mereka menyarankan agar penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mempelajari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, seperti mempelajari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai CCI, menggunakan perspektif teori titik referensi, dan mengadopsi sudut pandang logika institusional yang eksplisit. Teknologi digital dapat memungkinkan inovasi model bisnis, tetapi model bisnis yang berputar dapat mendorong khalayak eksternal untuk menganggap CCF tidak otentik, terutama di industri yang sangat bergantung pada aset simbolis dan relasional. Bidang penelitian lain di masa depan dapat mempelajari bagaimana teknologi digital membuka peluang baru atau menciptakan tantangan baru bagi CCF dalam upaya mereka untuk berinovasi pada bisnis model mereka, dan bagaimana fenomena ini mempengaruhi persepsi pelanggan tentang keaslian CCF. Memberikan investigasi yang lebih dalam tentang fenomena ini mencakup efek dari model bisnis yang berubah pada pengguna eksternal seperti konsumen yang mungkin menganggap CCF tidak otentik. Ini referensinya, Bapak dan Ibu bisa langsung ke link yang ada di layar jika pengen mendalami lagi terkait dengan jurnal ini. Mungkin itu saja dari kami kelompok 14 untuk review jurnal ini. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di kolom pertanyaan ya di link YouTube nanti yang disampaikan atau di-share oleh Pak Tatang. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore rekan-rekan.
Ya, Mas Suri, kami mau izin pamit. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Pamit.